Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dari Kesehatan Masyarakat Veteriner kelas C, kelompok 2. Pengamatan ini dilakukan di ternak sapi potong milik Pak Jarwo, Desa Ngablak, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Berikut penanganan daging dari farm hingga konsumen. Di farm ini melakukan pemotongan pada ternak yang sehat. Dalam pemotongan, ternak diistirahatkan terlebih dahulu. Dalam distribusi, daging diambil oleh konsumen. Daging disimpan dalam plastik, yang mana plastik ini harganya murah, mudah didapatkan, serta umum digunakan. Uji daging. Daging merupakan bahan pangan asal hewan yang mudah terkontaminasi mikroba berbahaya, yang mana secara normal daging memiliki pH asam, sehingga mempermudah tumbuhnya mikroba yang dapat merusak daging. Penurunan kualitas daging dapat diketahui dengan metode pengujian kualitas daging seperti uji organoleptik. Dengan uji organoleptik, kita dapat mengetahui mana daging yang segar dan berkualitas dengan daging yang sudah busuk. Pemeriksaan organoleptik pada daging sapi didapatkan hasil yakni bau yang khas daging sapi, memiliki warna merah terang, serta konsistensinya yang liat atau kenyal. Pemeriksaan organoleptik ini pada daging yang diuji menunjukkan daging sapi yang masih segar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laurentia Gracias Nadewi, NIM 217 dari kelompok Kesmafet 2C. Uji pemalsuan olahan daging. Sampel yang digunakan adalah olahan daging berupa bakso, di mana bakso pertama didapatkan dari pedagang sayur keliling dan bakso kedua didapatkan dari bakso pabrik yang dijual dalam keadaan frozen yang akan dibuat menjadi larutan dan akan diuji menggunakan indikator dari larutan kunyit. Caranya dengan menggunakan tisu yang dicelupkan ke dalam larutan bakso, kemudian dicelupkan ke dalam larutan kunyit. Bakso yang mengandung boraks akan berwarna merah, sementara pada hasilnya didapatkan berwarna kuning, yang berarti kedua bakso tersebut tidak menggunakan boraks. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Islam dengan NIM 2301011140079 dari kelas Kesmafet 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi telur dari produsen ke konsumen. Saya berada di kandang Rocky Farm yang berlokasi di Musuk, Boyolali. Pada kandang Rocky Farm, produksi telur dimulai dari pengambilan telur terlebih dahulu. Setelah melakukan pengambilan telur, lalu telur akan ditimbang pada timbangan digital dan akan disimpan pada box kayu telur. Langkah terakhir yaitu telur akan didistribusikan ke toko terdekat dan dijual kepada konsumen yang membeli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Pratama, NIM terakhir 0102 dari kelas Kesmafet C, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan uji kualitas telur. Uji kualitas telur. Uji pertama yaitu melihat kondisi telur dengan cara melakukan peneropongan. Peneropongan dilakukan dengan menggunakan senter. Didapati hasil bahwa telur tembus cahaya dan berwarna cerah. Uji kedua. Uji kedua yaitu uji apung. Pada uji ini menggunakan larutan garam 10%. Didapati hasil bahwa telur dalam kondisi tenggelam. Dapat diartikan bahwa telur dalam keadaan baik. Ciri-ciri telur yang tidak segar yakni mengapung dan melayang. Uji ketiga. Uji ketiga yaitu uji konsistensi kuning telur dengan cara mengamati kuning telur. Didapati hasil bahwa telur dalam kondisi yang baik dengan ciri-ciri batas antara putih telur tebal dan tipis terlihat jelas. Tidak terdapat bercak darah dan bentuk kuning telur bulat serta berada di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Andrian Wicayo dari kelompok 2 Kesehatan Masyarakat RC.
Di sini saya berada di kelompok tani ternak Cikilum itu yang terletak di Gunung Pati. Mari kita cari tahu bagaimana penanganan susu pasca pemerahan hingga ke tangan konsumen. Jadi untuk susu yang didapat dari proses pemerahan akan langsung disaring untuk memisahkan kotorannya. Selanjutnya susu yang telah disaring ini akan langsung diambil oleh konsumen. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tisu Putriati Fadoli, NIM 2301019140263. Di sini saya berasal dari kelompok 2 kelas Kesmafet C, akan menjelaskan tentang uji organoleptik pada susu segar. Lalu kemudian saya akan membuat susu dengan campuran air 30%. Kemudian saya akan membuat susu dengan campuran air 50%. Kemudian saya akan membuat susu dengan campuran santan. Menjelaskan ciri-ciri susu segar, yaitu warna memiliki warna kekuningan, homogen, tidak terdapat bagian yang terpisah atau mengumpal, bau susu khas yaitu creamy dan tidak ada bau kandang, bau asam atau bau amis, cukup kental konsentrasinya, tidak ada lelah, suhu tidak panas. Selanjutnya ada penambahan susu dengan penambahan air 30%, yaitu warna lebih ke putih, agak encer dan selanjutnya ada susu dengan campuran air 20%, yaitu lebih encer, dia tidak kental, tidak tercium bau creamy dan warna biruan. Selanjutnya ada susu dengan campuran santan, warna lebih putih, bau santan, rasa lebih santan dan konsentrasi lebih kental. Sekian dari saya.